Halo teman-teman, selamat datang di channel ini dan ini seri podcast pertama nih dari channel ini dan kita kedatangan tamu yang spesial lah di sini gitu ya. Kita akan langsung aja berkenalan nih dengan sosok yang tampil di podcast pada hari ini. Jadi mangga kepada Pak Firhat gitu ya untuk memperkenalkan diri. Oke, halo semuanya. Ini sapaannya apa? Apapun ya. Halo semuanya. Mungkin perkenalkan diri. Saya Firhat Hidayat. Kebetulan saya selain suka bermain game gitu ya, saya ngajar game juga di beberapa universitas. Cuman sekarang lagi banyaknya di ITHB Bandung tuh ya. Kayaknya salah satu kampus yang pertama ada matkul gamenya gitu ya. Ya mungkin uh, biasanya saya selain ngajar game juga ngajar yang lain, cuman uh, ngajar game dari 2017 lah sampai sekarang. Jadi kita kedatangan tamu yang sangat-sangat berpengalaman nih ya teman-teman. Kan tingkatan ilmu tuh kan paling tinggi tuh mengajar ya teman-teman. Jadi ini udah paling tinggi nih bisa ngajarin ke yang lain gitu. Nah mungkin kita langsung aja lah kita tanya-tanya nih biar biar lebih dapat gitu ya apa yang kita kita kulik kulik semua ilmunya nih teman-teman. Tapi kita akan tentukan dulu nih topik di pada podcast pertama ini kita akan fokus ke kenapa sih banyak, orang yang pengen jadi game dev terus pas banyak yang gagal di game pertamanya. Jadi topik utama kita di sana. Nah, Oke, untuk pembukanya kita akan tanya nih, gimana sih pengalaman, ngajar nih, di game dev ini dari awal mulanya di tahun 2017 tadi gitu ya, nyampe sekarang tuh gimana nih, ngajarnya gitu untuk game dev ini? Mungkin secara perkembangan dari tahun oke, 2017 gitu dari 2017 sampai sekarang nih kayak gimana? Apakah ada perubahan yang signifikan atau oke. Mungkin sharing-sharing aja kali ya. Ya mungkin disclaimer dulu, mungkin saya ngajar bukan berarti paling jago juga. Cuman mungkin kebetulan aja. Ya sebenarnya dulu kuliah, saya pribadi kuliah informatika karena pengen bikin game. Nggak tahu ya kalau zaman sekarang, tapi di zaman saya kayaknya orang-orang kalau mau kuliah di informatika tuh alasannya kalau nggak mau bikin game berarti pengen jadi hacker dulu, zaman dulu ya. Ya, tapi nggak tahu kalau motivasi yang sekarang-sekarang ya. Cuman di zaman saya kayak gitu. Nah, cuman di era saya kuliah 2008-an lah. Memang belum banyak eh, game studio gitu ya, terutama di Bandung. Meskipun udah ada, kayak Agate udah ada sebenarnya. Nah, jadinya akhirnya eh, saya memilih ya udah kayaknya kalaupun belum bisa bikin game karena kan bikin game modalnya juga lumayan ya, modal tuh maksudnya hardware-nya juga harus oke gitu ya, timnya juga harus ada minimal nggak cuman sendiri meskipun bisa sebenarnya solo developer. Akhirnya ya memutuskan untuk yang ngajar deh, siapa tahu siapa tahu sambil berbagi sambil nyari ilmu juga karena ternyata eh, kalau dibilang skill mungkin yang muda-muda lebih lebih jago lah ya, tapi teori secara teori mah kurang lebih sama, mungkin ada beberapa perkembangan juga yang sama. Tapi menariknya di 2017 saya ngajar, jadi dulu itu karena mungkin baru ya mata kuliahnya di ITHB, peserta kuliahnya pun masih sedikit. Jadi kayak satu kelas paling cuma berapa orang ya waktu itu, 6 orang kali atau 5 orang lah gitu. Mungkin karena saya yakin sih semua orang pasti seneng main game ya, tapi kayaknya di tahun itu industrinya itu nggak kayak sekarang. Uh, Waktu itu lagi gencar-gencarnya memang mobile teknologi, jadi teman-teman mahasiswa itu banyak tertariknya bikin apps gitu. Dimonetize-nya gampang, terus bikinnya juga ya susah sih sama juga ya. Cuman maksudnya ngejualnya make sense lah ya, cara ngejualnya tuh seperti apa. Tapi
untuk game kayaknya masih agak susah. Selain mungkin, waktu itu kayaknya masih jarang orang-orang tuh pakai kartu kredit, terus kayak GoPay udah ada, cuman kayaknya belum semasif sekarang gitu ya, e-money dan lain sebagainya untuk metode pembayaran di dalam game. Kalau sekarang kan, mau top up, mau apa lebih mudah gitu. Jadi awalnya mungkin kayak cuma 5 mahasiswa, tapi makin ke sini justru menariknya makin banyak gitu. Bahkan di kampus saya sendiri awalnya cuma satu mata kuliah, ya judulnya mata kuliahnya game development aja. Makin ke sini jadi ada dua, ada game design sama game development. Sekarang ada tiga, game design, game development sama core mechanic, yaitu lanjutan si game development itu sendiri. Dan tiap tahunnya naik tuh si pesertanya. Sekarang udah kelasnya itu rata-rata di 20 sampai 30 mahasiswa lah. Jadi mungkin karena ya tadi ya saya yakin pasti semua orang senang main game apapun itu ya. Cuman kalau disuruh berkarir di industri game di Indonesia kayaknya mikir-mikir gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya peluangnya makin terbuka gitu. Jadi menarik sebenarnya seperti itu kurang lebih cerita singkatnya. Kalau ngomongin ini ya, ngomongin, masuk IT itu pengen bikin game. Nah, itu sebenarnya sama motivasinya. Saya juga dulu 2017 masuk kuliah. Nah, 2017 tuh saya masuk kuliah dan Pak Firhat ini udah ngajar game dev ya. Itu baru saya masuk kuliah dan belum bisa ngoding, itu, sama motivasinya juga antara pengen bikin game sama pengen jadi hacker tuh. Banyaknya saya tanya ke teman-teman tuh kayak gitu. Terus, tadi juga disebutin kalau, mahasiswanya banyak banget ya teman-teman ya. Terus ada 3 juga ya tadi ya, 3 fokus utama mulai dari game dev, game design ya, sama core mekanik ya tadi ya, Permanen. mekanik Betul. dan lanjutannya itu. Tapi nggak tahu ya kalau kampus lain ya, cuman di Mhm, kebetulan di THB seperti itu. oke oke. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin tadi nanyain ya ke, mahasiswanya nih, mahasiswanya dari yang diajar itu dari tadi 30-40 ya, 30-40 mahasiswa gitu ya. Berapa sih yang benar-benar itu bisa menyelesaikan gamenya gitu? Kan Oke. pastinya jadi tugas tuh ya, Mhm. dan Betul benar-benar betul. jadi game tuh yang game yang proper lah gitu ya. Berapa persen sih dari jumlah mahasiswanya itu? Kalau presentase ya jadi nah mungkin dari di awal itu memang karena karena, mata kuliah game itu adanya di informatika, jadi sebenarnya di THB di fakultas desain pun atau di jurusan desain ada juga, mata kuliah buat game, cuman lebih ke game design sama pendalaman konsep game lah. Nah, kalau di informatika memang benar, tugas akhirnya tuh bikin game, beneran bikin game. Nah, cuman yang jadi tantangan adalah, kan ini, itu ya, apa, semester-semester akhir lah. Nah, rata-rata di semester-semester akhir tuh hampir semua mata kuliah tuh tugas besar. Nah, ditambah kalau bikin game kan nggak cuma Iya ngoding ya, iya. ada butuh aset, butuh sound engineer, dan lain sebagainya lah. Jadi nggak cuman ada programmer doang, bisa bikin game. Meskipun ya kalau sekarang sih bisa kayaknya, sisanya kita bisa dibantu AI dan lain sebagainya. Cuman kalau di zaman itu kayaknya agak sulit, makanya di tahun pertama kayaknya cuma 50% yang bisa nyelesain. 50% dari 6 orang ya. Jadi karena biasanya kelompok berarti kan tiga orang tuh berarti cuma satu kelompok yang berhasil menyelesaikan. Itu pun kalau nggak salah, seingat saya tuh kelompok yang berhasil nyelesain itu karena dia internship atau kerja praktek di studio game juga di Agate waktu itu dia. Jadi kebetulan kampus kita memang uh, beberapa kali kerja sama lah dengan si Agate. Jadinya sering kolaborasi, entah itu kita KP di sana, terus ada teman-teman Agate yang jadi ngajar di ITHB beberapa kali. Cuman jadinya cuma 50% di awal karena kendala tadi. Nah, tapi makin ke sini karena ditambah tadi juga ya ada kendala device mahasiswa kan untuk ngeran
atau ngembangin sebuah game butuh device atau laptop yang cukup lumayan ya. Kalau nggak PC pun nge-build-nya harus lumayan juga. Nah, itu kendala juga di mahasiswa waktu itu. Jadinya eh, mungkin ketertarikannya harus ditunda nih mahasiswa-mahasiswa karena device mereka nggak mumpuni juga gitu. Nah, eh, sampai akhirnya di beberapa tahun ke depan, kayak tahun pertama gini 50%, tahun selanjutnya akhirnya saya mikir, oh ya udah karena kita jurusannya informatika, kita kesampingkan lah eh, penilaian yang bersifat visual. Jadi penilaiannya tuh dari sisi core mekaniknya seperti apa, konsepnya, gameplaynya. Nah, aset dan lain sebagainya kita kesampingkan. Tapi kalau ada yang bikin aset atau asetnya visualnya bagus itu jadi nilai tambah aja, bukan jadi suatu kewajiban jadinya. Cuman ternyata dibuat seperti itu pun nggak menjadikan oh jadi 100% ya, mungkin naik cuman jadi 60% karena makin tahun kan tadi ya naik tuh si pesertanya. Nah, setelah kendala di aset, yang menarik adalah mahasiswa udah saya kasih tahu nih, ya udah kita nggak usah ada penilaian secara visual gitu ya, karakter dan lain sebagainya, aset dan lain sebagainya, jangan khawatirin deh. Kalian boleh pakai aset-aset gratisan asal dicantumin tuh si ini dari mana gitu ya, dapatnya dari mana gitu, buat menghargai hak cipta orang. Nah, cuman karena ya tadi ya, mungkin pada dasarnya si si mahasiswa tuh seneng pada main game, jadi mereka excited pada bikin karakter sendiri jadinya. Nah, yang menjadikan prosesnya lama di sana. Mereka tuh kayak seneng, oh bikin karakter pada bikin. Gamenya nggak jadi, tapi karakternya Oke. dipaksain lah. Jadi karakternya maksain, gamenya nggak jadi gitu. Oke Jadi oke. secara secara apa kenaikan gitu persentase gamenya jadi pun nggak signifikan gitu. Makanya kayak 50 naik cuma 60 karena masih banyak juga yang nggak selesai gamenya. Karena kan cuma 6 bulan ya, terus kelompok cuma bertiga. Nah, tapi makin sini akhirnya kita collab tuh sama jurusan lain, sama jurusan desain di kafe. Jadi mahasiswa eh, boleh collab di asetnya. Jadi ya kalian asetnya boleh tuh, kan teman-teman di kafe juga sering sering ada tugas bikin aset gitu ya. Jadi boleh collab dan lain sebagainya. Ya lumayan lah naikin persentase. Nah, terus makin sini itu masalahnya udah selesai, tapi ya tadi masalahnya kadang-kadang si mahasiswa pengen dari di awal tuh karena mungkin ini kesempatan ya, mikir oh ini kita bikin game kelompok, mikirnya tuh gamenya udah ekspektasinya game triple A gitu. Nah, yang menjadikan akhirnya nggak beres juga si si ininya si gamenya gitu karena ekspektasi mereka open world, bikin open world. Ada jadi open worldnya gitu, cuman ya gitulah seada-adanya jadinya gitu. Oke. Itu, eee, Ah, ini banget ya, apa namanya, kesalahan pemula banget ya, ekspektasinya iya terlalu benar, tinggi ya itu. harganya tinggi gitu kayak udah bikin game nih yang ya kan karena pasti masing-masing punya ekspektasi pengen bikin game apa gitu ya. Iya iya. Nah, sampai tapi akhirnya ada muncul tuh mata kuliah game design. Kebetulan saya yang ngajar juga. Tapi di game design di sini tuh di informatika tuh bukan ke ngedesain aset ya, Mhm. lebih ke ngekonsep si game. Jadi secara konsep, story, terus eh apa karakter harus seperti apa, background story dan lain sebagainya. Nah, di situ pelan-pelan tuh. Jadi mahasiswa yang ngambil game dev itu wajib ngambil game design dulu Oke biar difilter tuh. Kalian mau bikin apa, konsepnya gimana, oke lalu nanti konsep itu diwujudkan di game development gitu. oke. Dan sering dikasih tahu ini eh, gamenya yang penting eh, ada standar penilaiannya lah. Jadi ekspektasinya jangan langsung bikin game triple A gitu. Oke. Ya, alhamdulillah naik lah dari situ barulah. Oh, ketahuan nih, oh formulanya buat teman-teman tuh seperti ini. Oh iya, dan satu lagi kita kebetulan di 2 tahun ke belakang ITB kerjasama juga sama Unity. Jadi game engine-nya kita pakai Unity. Terus jadinya kita ngambil silabusnya itu ngikut silabusnya si Unity. Unity kan ada ininya ya apa sih? Mhm.
online certification-nya gitu, ada ujian sertifikasi internasionalnya gitu. Jadi kita ngambil silabusnya dari sana. Jadinya ya lebih 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 rapi lah sekarang secara pengajaran ke teman-temannya gitu. Gitu. Cuman ya tadi ya, kayaknya pernah ada sih angkatan yang 100% ya, maksudnya jadi selesai. Tapi kayaknya rata-rata sih mungkin di 80% lah akhirnya pengajaran. Karena faktornya banyak dan cuman. Oke, menarik banget ya tadi, Mas itu kan ini di kuliah tuh banyak jurusan ya, itu bisa kolaborasi gitu, itu sangat-sangat membantu pastinya. Karena, yang saya lihat sih yang pengen jadi game dev tuh pasti fokusnya teh ke ngodingnya gitu, padahal sebelum ngoding tuh kita harus tadi kan dibilang harus ada game design-nya dulu ya. Game design, kita rencanain konsep seperti apa, karakter seperti apa, sebelum nantinya kita bikin, di game dev itu. Tadi juga, untuk ngefilter ya kalau apa kan konsep ini, sesuai nih dengan manpower yang kita punya gitu, tim yang kita punya Betul. gitu kan. Udah ngedesain bikin GTA gitu kan ya, tapi solo dev gitu kan meninggal itu, ya kan. Mungkin Iya, 100 tahun benar. baru Dan, selesai itu. dan waktu itu emang ada tuh salah satu kelompok yang bikin open world kayak GTA tuh. Ya nggak selesai juga dia. Nggak selesai. Oke, tapi yang jadi pertanyaan itu kalau nggak selesai penilaiannya gimana tuh? Kan jadi tugas besar tadi itu kan. Nah, biasanya ada dua lapis. Ya, sebenarnya di mana kampus ya. Cuma kebetulan di kampus kita, terutama untuk mata kuliah ini. Jadi eh, ada standar penilaiannya tuh. Jadi kalau misalkan nggak selesai, mahasiswa dikasih tahu ini masuk standar penilaian itu enggak. Kalau enggak, ya udah game selesai is okay, tapi standar penilaiannya dilengkapin gitu. Oh, Dikasih waktu biasanya ada setelah UAS atau presentasi itu kayak sekitar semingguan lah, ya ada masa revisi lah semacam gitu. Tapi kalau masa itu habis ya udah nggak lulus dia, ngulang lagi berarti. ulang lagi gitu. Jadi teman-teman, jadi kita harus sesuaikan ya ekspektasi sama manpower yang dipunya ya. Jadi Rockstar aja bikin GTA 6 tuh GTA 6 ya sekarang ya yang budgetnya gila-gilaan itu pegawainya nyampe 6.000 teman-teman. Jadi ya Iya jangan betul. jangan jangan ketinggian lah ekspektasi bikin gamenya. Berarti itu yang harus benar-benar dipahat lah jadi untuk game dev ya. Jadi ekspektasinya kita sesuaikan gitu. Bahkan di tahun keberapa ya saya lupa, tahun kedua atau tahun ketiga ngajar game, sampai saya tunjukin tuh screenshotin apa eh kredit GTA, saya lupa GTA 4 kayaknya. Kan kalau udah namatinnya kita ada tuh cash credit yang ngerjain GTA tuh siapa aja. Oh, Saya kasih oke. lihat, ini GTA aja sebanyak ini. Kalian itu cuma bertiga ekspektasi bikin GTA ya. Oke, oke. Terus waktunya cuma 6 bulan lagi. Ya Iya, GTA aja mau GTA 6 tuh bertahun-tahun kan. Dan iya. itu ribuan gitu ya orang yang terlibat. Ini kalian mahasiswa cuman ya bukan ngeremehin, cuman kan kita dikejar waktu nih. Cuma 6 bulan bertiga pengen bikin game GTA. Oh, ya udah gitu. Tapi nggak tahu ya, mungkin ke depan kayaknya bisa jadi ya dengan tools-tools yang makin canggih gitu. Itu ya teman-teman. Jadi kesalahan-kesalahan pemula yang sering terjadi tuh di perkuliahan juga ya sama aja gitu ya dengan game dev yang belajar otodidak tuh ekspektasi itu harus disesuaikan ya. Sama ini juga sih apa saya pernah diajarin sama salah satu mentor. Kebetulan mentor saya itu dia dia penguji saya waktu S2 gitu ya. Dia kebetulan di Agate juga gitu. Mungkin kalian juga tahu sih kalau sering main ke Agate ya. Hmm. Jadi kata beliau katanya game pertama yang kita buat itu bukanlah game impian kita katanya. Dan jangan berpikir seperti itu. Apalagi pertama ya. Jadinya dan itu sebenarnya yang saya pikirkan ya itu normal lah ya. Kayaknya hampir semua orang pas mau bikin game pertama tuh kayaknya udah punya bayangan kan. Hmm. Pengen bikin itu termasuk saya dulu pun gitu. Dan akhirnya gak jadi-jadi gitu.
Jadi katanya tadi gitu, game pertama itu, eee, bukanlah game yang kalian impikan gitu. Jadi ya game pertama mah ya cari kayak semacam, ya cari tahu dulu nih, oh bikin game tuh gini, segala macam, end to end itu tahu, eee, ya kayak sekelas Square Enix mungkin sekarang ya. Mhm, Itu pun Final Fantasy kan udah di tahun keberapa ya, itu mau betul. kalau nggak salah sih dia mau 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 udahan, dia mau 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 menyerah mau gitu, bangkrut itu game terakhir mau mereka tuh. bangkrut heeh, makanya disebutnya Final Fantasy ya, itu terakhir nih. Ya udah kalau kita nggak meledak atau nggak sukses, ya udah kita tutup deh. Ternyata meledak tuh, dan itu bukan game pertamanya gitu. Ini menarik menarik banget nih ya, kita juga harus belajar dari kesalahan orang lain ya tuh. Jadi, ya Betul. setidaknya kita nggak melakukan kesalahan yang sama gitu. Oke, kita mungkin ke pertanyaan berikutnya, kita bahas mitos-mitos nih yang sering ditanyakan gitu ya. Nah, di game dev ini kalau kita mau jadi game dev, kita harus jago gambar gak sih? Kalau mau bikin game harus jago gambar gitu ya? Iya, Enggak sih mungkin ya, meskipun itu jadi faktor penunjang ya. Cuman ya tadi, bikin game itu, adalah kerjaan kolektif gitu ya, nggak cuma satu orang. Jadi mungkin ya sesuai dengan passion-nya aja, kamu, di industri game pengen jadi apa nih, jadi game programmer, jadi game, developer, jadi game designer, jadi game artist, dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau misalkan tujuannya game programmer mah nggak perlu sih harusnya ya, jauh gambar ya. Kecuali tadi kalau mau jadi game artist, ya kayaknya itu udah beda lagi lah. iya. Berarti, mitos-mitos kalau kita harus jago gambar, apalagi jago matematika gitu kan, jago matematika, coding gitu. Berarti sebenarnya kita harusnya pilih aja ya salah satu passion yang kita pengen ini ya. Berarti kalau gitu Betul, solo-solo dev gitu berarti sebuah anomali ya, mereka tuh bisa semua gitu. betul betul. Dan itu ya trennya solo developer juga, mungkin ya karena sulit mungkin ya, saking sulitnya nyari tim, ngajak tim gitu ya, karena harus banyak orang, akhirnya ya udahlah solo solo aja, dengan seada-adanya ya, tapi hasilnya bagus gitu ya. Bisa jadi anomali, tapi, memang terkadangnya di Indonesia terutama, di kita kan karena mungkin secara ekosistem baru baru kayaknya baru meledak tuh beberapa tahun ke belakang lah ya. Jadi kayaknya orang-orang pun belum belum familiar dengan role-role yang ada di industri game. Kayak taunya cuman game programmer aja. Atau tadi ya game ya mau bikin game harus jago matematika. Padahal kan sebenarnya enggak juga ya. Bikin game tuh kayak bikin film sebenarnya. Jadi kayak ada orang yang bikin ceritanya, ada orang yang bikin apa, eee, kayak komik tuh bikin board gitu ya, kayak bikin scene by scene-nya gitu, ada yang orang yang bikinin sound-sound-nya, ada yang ngoding. Jadi yang ngodingnya tuh cuman part of timnya aja gitu. Cuman ya itu tadi balik lagi di kita mungkin kalau nyari, tadi saya, senangnya storytelling tapi pengen bikin game terus pengen kerja di industri game memang agak susah kalau di Indonesia. Meskipun ada ya, beberapa saya lihat lowongan-lowongan mulai ada tuh di area-area itu. Cuman ya memang belum banyak, tapi mulai berkembang. Eee, jadi tadi juga sih, nggak cuma jago gambar, nggak cuma jago matematika, karena tadi udah dibantu juga sama game engine ya sebenarnya. Meskipun tadi kalaupun jago ya jadi penunjang. Kita bisa pilih aja lah salah satu keahlian. Mungkin kalau teman-teman mau cobain semua, misal nggak bisa gambar gitu ya, tapi pengen bikin karakter ya coba aja gitu ya. Mungkin aja passionnya di sana gitu kan ya. Walaupun Bener bener, awalnya bisa jago ngoding gitu, tapi cobain gambar ternyata ke hook juga gitu. Jadi bikin karakter tuh, oh ternyata bikin karakter seseru ini gitu. Jadi ya cobain aja sih semua ya teman-teman, untuk semua lini di game dev tuh cobain aja. Nanti kelihatan tuh, betul betul. kalian passionnya di mana.
Dan Oke. itu ada juga kasus seperti itu pas waktu di kampus. Jadi karena tadi ya, Hmm. karena mungkin seneng terus padahal tugasnya disuruh bikin game karena saking excited-nya pengen bikin karakter akhirnya pada gambar sendiri dan ternyata oke nih. Ternyata dia oke ya bikin ini gitu. Jadi ya dia jadi sekarang di industri game bahkan bukan jadi programmer di Oh, sananya. oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya terkait kalau misalnya kita mulai nih dari nol pada hari ini gitu ya. Roadmap-nya tuh kayak gimana? Dan biasanya orang-orang tuh pasti langsung nanyain engine-nya pakai apa gitu. Kalau sebenarnya banyak cara ya. Dan balik lagi kita mungkin kalau udah nyoba nentuin role-nya tuh mau jadi apa. Cuman kalau secara roadmap, roadmap bikin game lah ya. Ada dua nih, roadmap bikin game atau roadmap jadi game programmer misalkan ya. Nah, jadi kalau mau bikin game, roadmapnya memang eh, si game itu ada proses desainnya gitu. Makanya di luar tuh emang ada familiar eh, game designer. Jadi game designer tuh di bawahnya ya tadi yang ngedesain story, bikin pitch deck, bikin GDD disebutnya ada game design dokumen. Nah, yang jadi game design dokumen formatnya banyak, tapi intinya adalah ini tuh adalah satu dokumen yang kita sepakati bahwa gamenya mau seperti ini, yang nantinya disampaikan ke developer. Nah, kadang terkadang ya suka gap ya. Kita bayangannya game seperti ini, tapi pasti diimplementasi seperti itu. Nah, ini buat menjembatani gap itu. Dibikin GDD, baru dikembangin lah. Nah, setelah dikembangin, ada prototype, makanya kalau teman-teman sering dengar ada beta testing, alpha testing, itu tadi bikin prototipenya, terus dilempar ke kalangan terbatas, dicoba, dibenerin lagi, coba benerin lagi, dan terus sampai menemukan yang paling oke lah gitu. Jadi kalau secara urut-urutan bikin game sederhananya seperti itu, meskipun ada development life cycle-nya. Nah terus kalau engine sebenarnya nggak perlu Unity, banyak pilihan engine ya buat game. Uh, Mulai dari kalau misalnya teman-teman senangnya bikin game 2D, Godot mungkin bisa jadi pilihan. Terus ada apa ya, Construct yang lebih lebih ramah gitu ya, lebih codingnya minim. Unreal kalau mungkin teman-teman pengen yang 3D, meskipun Unity bisa juga 2D, bisa juga 3D. Cuman memang waktu itu pemilihan Unity adalah yang community base-nya paling banyak gitu. Nah, kenapa ini penting? Karena itu ya, kalau kita mentok kita mau nanya ke siapa gitu. Kalau community base-nya oke, misalkan kita mentok-mentok ya nyari di Google nggak ada, kita cari komunitasnya mungkin bisa solve gitu. Karena sering terjadi hal di tengah pengembangan seperti itu. Jadi kalau roadmap kurang lebih seperti itulah ya, dari nol sampai ini. Mungkin nanti kita bahas juga spesifik ya di sisi terpisah lah. Eh, Apa dulu nanti sampai jadi sebuah game gitu. Oke, oke. Tapi secara general gitu. Kita akan lanjut ke pertanyaan terakhir sebenarnya ini. Jadi eh, sebagai penutup, saran nih untuk calon-calon game developer di Indonesia gitu seperti apa? Oke, saran ya. Jadi mungkin saran dari saya tadi ya, sebagai apalagi yang baru baru mau bikin gitu ya, uh, jangan mikirin game besar dulu di awal gitu. Pikirin aja game-game sederhana yang bisa kita eksekusi. Karena ya itu tadi ya, secara industrinya di Indonesia tuh nggak kekurangan ide sebenarnya, orang-orang Indonesia itu kreatif-kreatif ya. Tapi masih kekurangan orang yang bisa eksekusi ide itu gitu. Jadi produk yang selesai ya sebenarnya. Karena tadi PR-nya
butuh orang banyak dan lain sebagainya. Jadi mulai dari yang kecil-kecil, beresin, naikin standarnya, beresin standarnya. Dan ini pun ada satu contoh di kampus, gitu. Dia mahasiswa saya, dia bikin game-game yang receh-receh, tapi ternyata peminatnya banyak juga gitu. Jadi kayaknya di zaman sekarang, di era sekarang tuh game tidak selalu harus mentok kanan semua gitu ya. Kadang-kadang game receh tapi orang-orang suka mainin, ya berarti gamenya bagus gitu. Nah, terus sama ini, kalau memang mau berkarir di dunia game, uh, ya itu tadi ya, mungkin ekspektasinya, oh saya pengen di awal bikin game yang mentok kanan gitu ya, semuanya semuanya bagus, semuanya ini. Tapi kalau yang unik tuh bisa 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 ramai juga gitu. Dan mahasiswa tersebut sampai sekarang bisa hidup lah gitu. Terus kayak kalau mau berkarir di dunia, ekspektasinya, oh mungkin saya kalau pengen berkarir di industri game harus bikin game pertama yang besar. Tapi ternyata kenyataannya enggak. Jadi justru yang dilihat adalah biasanya secara pondasinya tahu bisa gitu ya. Terus tetap mau belajar karena ya itu tadi ya, industri game terus pasti berubah, terus toolsnya pun berkembang, jadi harus terus-terusan belajar. Itu kurang lebih. Banyak sebenarnya bisa dibahas, cuman gambarnya seperti itu. Oke, oke. Oke, sebenarnya banyak banget ya teman-teman yang pengen saya bahas ya dengan Pak Firhat. Makanya nanti kita udah ngobrol gitu ya di sebelum sebelum podcast ini, sebelum podcast ini gitu ya. Dan kita akan membawakan topik-topik yang lain gitu. Karena di topik kali ini kan kita kan fokus ke kenapa sih orang-orang yang bikin game itu game pertamanya gagal gitu. Nanti kita akan bahas di topik-topik berikutnya. Tadi ada eh, kayak roadmapnya, terus industri sekarang tuh kayak gimana, itu kita akan bahas di podcast podcast berikutnya. Jadi mungkin sekian dulu dari podcast hari ini. Terima kasih Pak Firhat atas waktunya. Ini kita kita udah rencana podcast dari minggu-minggu lalu dan baru pada hari ini kita Baru bisa kejadian ya. podcast. Iya, sibuk banget teman-teman. Jadi eh kita bakalan serap semua ya ilmu-ilmu dagingnya gitu dari Pak Pirat karena orangnya nih sibuk banget teman-teman. Jadi bisa podcast bareng gitu kan, ngomongin game dev dari sisi dosen, dosen gitu ya, yang udah pengalaman dari tahun 2017 teman-teman nih. Jadi udah hampir 9 tahun, mau 10 tahun ya ngajar game dev. Iya benar ya, nggak kerasa. Iya. Oke, teman-teman terima kasih udah mendengarkan podcast pertama ini yang masih banyak kekurangan. Jadi teman-teman kasih saran aja ya podcastnya seperti apa, apakah ada yang kurang dan gimana nya. Nanti kita improve di podcast-podcast berikutnya. Teman-teman terima kasih dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Dan Pak Pirat juga terima kasih. Oke, Thank let's you. okay, let's the game begin.